بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan satu keutamaan sedekah dan yang merusak sedekah. Di dalam Quran surat 2 ayat 261 itu keutamaan sedekah. Lalu waspadalah terhadap hal yang membatalkannya. Yang pertama, sebagaimana yang sudah saya baca tadi, Allah menyatakan bahwa bentuk sedekah itu apapun yang diberikan untuk sabilillah adalah dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 261. Sampai terjemahkan. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ini syaratnya, syaratnya itu menafkahkan di jalan Allah. Hartanya dinafkahkan di jalan Allah, syaratnya. Kalau dinafkahkan tidak di jalan Allah, tidak dibahas di sini, ya ada pahalanya. Tetapi yang diperhatikan oleh Allah itu adalah harta yang dinafkahkan di jalan Allah. Di jalan Allah itu banyak. Untuk sekolahan jalan Allah, untuk masjid jalan Allah, untuk kajian begini jalan Allah, namanya di jalan Allah. Macamnya banyak. Tapi kalau untuk diberikan seseorang di tempat, misalnya orangnya meminta, itu dapatnya satu. Kalau diberikan kepada security juga dapatnya satu, sesuai yang diberikan itu. Tapi kalau di jalan Allah, janji Allah begini, Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. nah ini sama dengan satu. Kalau air ini satu begini diletakkan, ini satu sudah jadi 7, ini jadi 7, satu ini belum diapa-apakan menurut ayat ini jadi 7. Tergantung sekarang jumlahnya berapa. Ini satu aja sudah menjadi 7. Lanjut.
pada tiap-tiap bulir 100 biji. 7 ini 100 sampai 7. 100 kali 7 berapa? 700. 700. Bapak Ibu sekalian, jadi 1 ini menjadi 700. Ayatnya belum berhenti. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, dilipat gandakan. Lipat itu kalau 700 lipat berapa? Ada yang menerjemahkan lipat itu 700 kali 700. Berarti 49 nule 4. Yeah. 490.000. Situ ini Bapak. Tapi di jalan Allah ini menjadi 490.000. Tapi ada yang menerjemahkan lipat itu 700 ditambah 700 menjadi 1.400. Sama-sama besarnya juga, tapi lebih besar yang awal tadi. Di sini tidak dijelaskan oleh Allah lipatnya itu seperti apa. Tapi di sini dijelaskan lipat. Allah melipat ganda ganjaran tadi. Bagi siapa? Bagi yang dikehendaki. Karena Allah itu sugih, masih siji dadekno 1 juta bisa saja. Allah Mas kaya kok. Makanya akhir ayatnya dan wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Oke, Maha luas karunia-Nya, Maha mengetahui. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim itu dijelaskan loh. Lipatnya itu bukan hanya 700 kali 700. Tapi menjadi 7 juta. Itu hadis riwayat Abi Hatim. Jadi lebih banyak lagi Bapak. Ya untuk membeli surga emang. Surga itu harus dibeli dengan pahala yang besar. Pahala besar itu ya ketika kita diberi rezeki oleh Allah, rezeki itu disampaikan lagi untuk kepentingan agama Allah. Maka Allah memberikan rahmat. Jadi 1 menjadi banyak. Makanya masuk surga itu karena rahmat, bukan karena perbuatan kita. Kalau karena perbuatan kita tidak nyocok Bapak. 1 dapat 1. Juga tutup, tidak bisa beli surga. 1 menjadi miliaran ini bisa menjadikan membeli surga itu bisa. Betul Bapak. Tetapi yang kedua ini hati-hati Bapak. Ini banyak besarnya luar biasa ini. Kalau harta itu tukridullah qardon hasanah, dipinjamkan kepada Allah. Itu besar. Cuma di sini sebutkan di ayat ini Allah menyatakan waspada terhadap hal yang membatalkan sedekah. Apa yang membatalkan sedekah ini? Sedekah amal yang sangat utama, surat 34 ayat 39. Allah menyatakan gini, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Barang apa saja itu ya gak ngene tok Bu. Ya duit, ya semen, ya sembarangan ta. Ya apa saja pokoknya yang bisa dimanfaatkan. Ya air, ya apa saja. Terus ya Allah, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. nah di sini diganti oleh Allah. Kalau diganti berarti kalau Allah mengganti Bapak sekalian, itu pasti baik. Gantinya itu baik Bapak.
Jadi di sini disebutkan oleh Allah menggantinya, mengganti. Gantinya seberapa? Ya besar gantinya. Karena itu Bapak sekalian, kita jangan takut kalau memberikan sesuatu itu dimasukkan ke dalam sabilillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Rasulullah bersabda dari Abi Darda. Qala, berkata Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Dari Abu Darda, Rasulullah menyatakan, kata Abu Darda, sesungguhnya kamu semua ditolong karena ada orang yang lemah di antara kamu. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian hidup diberi oleh Allah, dunia itu diberi oleh Allah kesempatan itu karena di sekitar kita itu ada yang duafa ini loh, lemah ekonominya, dan itu terus kita ditolong. Nah kalau sudah ditolong, nah di sini disuruh berbagi, bagi yang punya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lalu di ayat yang lain Allah menyatakan begini, di surat 2 ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali safwani alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah diterjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Sini, menghilangkan pahala. Pahala sedekah itu jangan dihilangkan. Kamu jangan menghilangkan pahala sedekahmu. Kenapa Allah berpesan jangan menghilangkan pahala sedekahmu? Karena sedekah itu nanti akan dipakai beli surga. Lah bisa hilang, bisa. Bagaimana cara menghilangkan? Allah menyatakan begini, satu, Dengan menyebut-nyebutnya. nah di sini, satu dengan menyebut. Kalau punya sedekah terus disebut-sebut, habis sudah. Nomor dua, Dan menyakiti perasaan si penerima. nah menyakiti perasaan penerima. Habis Bapak. Kalau disakiti. Disakiti itu begini. Ketika orang itu bersedekah kepada seseorang, lalu dia disakiti dengan mulutnya, dengan perkataannya. Disakiti karena dia sudah ditolong, setelah dia mapan sudah menjadi orang baik, tapi tidak pernah memberi balasan kepada yang pernah bersedekah tadi. Lalu diungkit.
habis Bapak. Contoh saja ya, kalau pernah menolong orang, menjodohkan salah seorang, itu sedekah juga, menjodohkan orang. Kalau orang itu nanti bahagia, setiap hari bahagia, sholatnya baik, didorong oleh suami istri dengan baik, sing gadukno niki bendina oleh Pahala. kebaikan dari orang yang berbuat baik, yang dijodohkan tadi. Tapi bisa terjadi Bu, yang dijodohkan itu dia lupa terhadap yang dijodohkan. Lupa, ya gak tahu ngekei panganan, kadang itu malah menanam fitnah kepada orang yang menjodohkan. Ada enggak kira-kira? Ada. Ada Pak Bu, manusia seperti itu. Dia tidak bisa berbalas budi. Itu kita tidak boleh mencaci ya, nggak boleh ngelarani hatine ya, kali nyebut-nyebut kan biyen nggak kata olehno iki ya, gak iso awakmu soge ngono, gak iso. Nggak boleh itu. Ya wis meneng ae, karena itu pahalanya besar. Orang itu ditolong baik, balasannya buruk, itu Allah yang menilai Pak Bu. Keburukan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Ada satu riwayat Pak Bu, dalam sebuah kitab itu disebutkan ada raja itu ada punya DPA, sekarang Dewan Pertimbangan Agung. Kalau raja itu ya apa? Penasehat. Ya setiap hari itu raja itu penasehat Pak Bu. Datang ke raja, penasehatnya datang ke raja. Menasehati. Salah satu yang dinasehati oleh penasehat tadi, wahai raja, berbuatlah baik kepada orang yang menyakiti kamu, karena perbuatan buruknya akan kembali kepada pelakunya. Dalam kitab Irsadul Ibad itu disebutkan itu. Wahai raja, pasti pesen, berbuat baiklah kepada seseorang yang menyakiti kamu. Karena perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh orang tersebut akan kembali kepada pelakunya. Nah, pada suatu ketika orang ini dicintai oleh raja. Nah, ono wazir itu menteri yo. Menteri ini raja. Delok wong iki sangat dicintai karo rajae. Atine gak enak, loro. Hatinya sakit. Ya lek saiki ku ono Pak Bu, kaya presiden ngono sangat mencintai orang yang masih muda, dicintai sampai apa itu? Hari ulang tahunnya dirayakan dengan sekian banyak harta yang dipakai untuk itu. Di luar negeri, misalkan seperti itu. Nah, raja ini mengutamakan pada penasehat tadi karena selalu memberikan bimbingan. Namun Bapak Ibu sekalian, ada menteri itu nggak seneng, akhirnya ngerjain penasehat tadi. Liwat raja. Rajanya diomong, ya raja, penasehat panjenengan itu sudah tidak senang dengan panjenengan. Loh, setiap hari dia datang ke sini untuk berikan nasihat. Iya, tapi nanti hari-hari berikutnya tidak senang dengan raja, tidak senang dengan baunya raja. Lu ya tak? Akhirnya percaya mbak menteri ini, Bapak. Barang percaya menteri ini, menteri itu malamnya begini, mengundang makan. Panganan yang dipakai itu, yang diberikan itu terdiri dari bumbu bawang-bawangan, berambang-berambangan, lah menyengat itu baunya. Gak habis-habis loh.
bawang mentah, brambang mentah, barang ngoten niku. Lah, penasehat diundang, jak makan sampai pagi. Kok baunya gak enak, bau brambang, bau bawang kan gak enak. Akhirnya datang ke raja. Pagi itu datang ke raja. Mulutnya ditutup kayak masker ngono. Ngomong narojo, tapi mulutnya ditutup. Jari rojo ini, wah cocok lek ngono. Menteriku itu menyatakan bahwa orang ini gak senang dengan bau saya. Nyatanya ditutup. Akhirnya tidak minta dinasihati raja. Wah cocok ini omongannya si menteri itu. Raja terus bergegas masuk ke kamar, nulis surat. Tolong yang membawa surat ini dipenggal kepalanya dan bawalah ke sini. Kepala itu bawa ke sini. Surat itu dimasukkan ke dalam amplop, diberikan kepada penasehat. Maunya penasehat itu ben dipotong kepalanya, dianggap gak seneng karo rajai. Maka Bapak Ibu sekalian, dibawa baru di tengah jalan menteri nih curiga, wih tambah diberi hadiah coba penasehatnya itu. Akhirnya didatangi. Kamu tadi diberi apa oleh raja? Ini diberi surat untuk menyampaikan ke penguasa di daerah saya. Enggak mriki gubernurnya. Turun nyampaikan. Akhirnya dibujuk oleh menteri. Jangan, aku aja yang menyampaikan. Saya kan menterinya. Saya aja yang menyampaikan. Ngoten, menterinya itu ngotot ngono. Lah, nggak bisa saya yang diutus oleh raja. Aku itu menteri raja, lebih kuat daripada kamu. Kamu hanya penasihat raja. Soalnya harapannya dari ini menteri ini, waktu ini pasti hadiah ini. Ternyata isinya siapa yang membawa surat ini memberikan kepadamu, tolong dipenggal kepalanya. Betul lah Bu, kayak nangone menteri diberikan kepada penguasa di daerahnya. Yaitu gubernurnya. Baru dibuka, loh perintah raja suruh menggal kepalanya, ada masalah ini berarti. Nah gubernurnya tidak ambil pusing Pak Bu, perintah raja dilaksanakan saja. Algojo, potong kepala orang ini. Jadi menterinya lalu didudukkan, dibaringkan, dipenggal kepalanya Pak Bu. Kan di sini disebutkan di surat itu. Nanti bawalah ke sini kepalanya, kembalikan sini. Artinya dibawa ke situ. Kalau suratnya tadi harapan raja, penasehat. Tapi karena sing ngeroyok itu mang menteri, maka menterinya yang dipenggal. Barang setelah dipenggal, penasehatnya datang. Kamu kan penasehat raja, iya. Tolong ini kepalanya dibawa ke raja, kepala menteri, Pak Bu. Baru setelah dibawa ke sana, kaget menteri raja nih. Loh, kamu kok masih hidup? Loh, kenapa raja? Saya disuruh bawa penguasa kepala ini. Loh, ini kan menteri saya. Loh, enggak tahu ya raja. Ini perintah dari penguasa di sana. Terus takon sing penasehat itu, ada apa raja? Kok saya mau dipenggal? Kamu benci kan dengan saya? Loh, dari mana bencinya, wahai raja? Saya sudah mendengar dari menteri yang ini kepalanya menteri ini pernah ngomong sama saya bahwa kamu gak senang dengan bau saya kan? Loh, tidak raja. Saya datang ke sini menutup mulut saya. Itu karena malamnya itu diberi makan oleh menteri, diundang makan saya. Itu dengan lauk pauknya bawang-bawangan, berambang-berambangan. Lah bau saya ini ya wahai raja, nanti kalau saya bicara dengan panjenengan nggak enak, baunya kan nggak enak. Makanya saya tutup. Oh begitu masalahnya, nggak ngerti raja. Berarti kamu bener, apa yang dinyatakan?
berbuat baiklah kepada orang yang menyakiti kamu. Semua perbuatan yang buruk itu akan kembali kepadanya. Raja semakin percaya Pak Bu dengan nasihat seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberikan kepada seseorang, kalau ini tadi dengan menyebut sedekahnya, dengan menyebut-nyebut menyakiti hati si penerima, itu hilang pahalanya. Hilang pahalanya, walaupun dia sudah melakukan dengan sebaik-baiknya. Ikhlas mungkin 1 tahun, 2 tahun, akhir 3 tahun ke 4 tahun sudah tidak ikhlas, hilang juga. Gak oleh, nang anak itu ya gak oleh. Kon dia tak sekolah no, sampai tinggi ku sekolah, habis sawah-sawahku tak ngedol, tak dol ke sekolah awakmu. Ternyata kamu hasilnya seperti ini saja, percuma aku, habis Pak Bu. Pahala yang dipakai untuk nyekolahkan anak itu habis total. Maka Bapak Ibu sekalian, ayat ini menyatakan gini, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia. Nah, seperti menafkahkan harta riak. Riak ini kenapa? Pamer. Hilang. Riak itu hilang. Riak itu begini, berbuat baik Pak Bu, ditunjukkan matanya orang cek tahu, niku jenenge riak. Sing padha mbek riak niku ana, ya padha ilange, namanya sum'ah. Sum'ah itu berbuat baik, wong gak tahu kalau dia berbuat baik, tapi diberitahu oleh orang tersebut kalau dirinya itu telah berbuat baik, dirungokno naro wong. Niku yo sama dengan riak. Jadi kalau kita berbuat baik jangan diperdengarkan ke orang. Kalau kita berbuat baik jangan diperlihatkan ke orang. Hancur nanti, habis pahalanya. Yang ketiga, dan dia tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah. Jadi ono telu. Satu, perumpamaannya seperti orang tidak beriman kepada Allah. Nomor 2, berbuat riak. Nomor 3, tidak beriman pada hari akhir. Yang unu. Nah, kalau mereka itu tidak beriman kepada Allah, maka Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini. Lanjut. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Seperti batu licin ini, di atas batu itu ada tanah. Turop niki. Turop niku artinya debu Pak Bu, bukan tanah liat, bukan. Debu niku lek disebut apa? Mabur ya, bilang. Lah amal kita itu seperti debu nok ndukure batu licin. Setelah itu kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Wong kena angin buyar Pak Bu. Apa maneh kena udan sing terus grojok. Jadi debunya di atas batu tadi hilang. Hilang enggak? Hilang Pak. Allah menyatakan begini. Lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Inilah. Lalu menjadi fa'asobilu fatarqau solda. Jadi bersih, gak ono debu sama sekali. Kira-kira udan grotok, banyune terus, debunya terus ditadai ini. Masih kelihatan debunya. Campur air, enggak kelihatan, hilang. Jadi tinggal batunya. Makanya disebutkan layak diruna
ala sayim mimma kasabu niki. Aman terjemahkan. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Oh, gak menguasai Bang. Jadi yang diusahakan mati-matian mulai pagi, siang, sore, berbulan-bulan, bertahun-tahun bersedekah, hilang mimma kasabu dari apa yang diusahakan itu. Habis total. Kayak batu licin itu. Balik mana? Orang yang seperti itu sedekah diundat-undat, sedekah menyakiti hati orang yang disedekahi. Wonten niku wong sing gak oleh hidayah, Bang. Disebut oleh Allah kufur kepada Allah. Makanya ayatnya muni ngeten. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, di sini Allah tidak memberi petunjuk pada orang kafir. Maka orang tersebut nilainya kafir dan diberi petunjuk oleh Allah. Matan Bapak. Oleh karena itu berhati-hatilah kalau kita berbuat untuk bersedekah. Dikunci mati hatinya, dikunci mati mulutnya, jangan berbicara. Ya sudah, yang sudah disedekahkan perkara sesuatu yang disedekahkan itu orang yang disedekahi membalas baik atau tidak, itu urusannya dia. Urusan kita hanya kepada Allah. Pahalanya yang besar tadi seperti ini tadi. Kalau kita mau benar-benar mengeterapkan di ayat seperti ini. Lalu Bapak Ibu sekalian, di ayat ini memberikan penekanan kepada kita Allah. Apa pemberian penekannya itu? Ditekankan agar supaya kita ini hati-hati kalau bersedekah. Dan jangan sampai hilang karena sesuatu tadi. Kemudian kembali ke sini tadi. Oke, kembali di ayat selanjutnya. Sebentar Pak. Sini. Yang kedua, ada 3 penghapus sedekah. Yang pertama, bil manni. Yang kedua, wal ada. Yang ketiga, ri'a'a. Bil manni itu diundat-undat. Wong lanang ngekei wong wedok. Pada suatu ketika sing wedok perbuatannya mengecewakan sing lanang. Percuma aku dadi bojomu. Kon tak ingoni olehku nyambut gawe tak berukno kabeh hasilnya. Ternyata kamu seperti ini dengan saya. Ngoten niku jenenge bil manni. Habis Pak Bu pahalanya. Pahalanya si lanang. Begitu sebaliknya. Wong wedok, misalkan pada suatu ketika sing lanang itu perbuatannya tidak menyenangkan pada istrinya. Istrinya ngomong ini, sampeyan dadi wong lanang sembarang karek mangan tok, suwal karek gawe tok, gak tau nlika. Sing nlika ya aku, sing keteteran nang omah ya aku. Sampeyan budal mulih karek mangan turu. Sapa sing ngubah-ubah soal sampean? Sing wedok muni ngono. Sapa sing ngadang bendina iku? Mau aku gak masak anu, kaliren sampean. Sing wedok muni ngoten. Bapak Ibu sekalian, maka pahalanya sing wedok niku wau sing disebut niku lho. Masak wis 20 tahun Pak Bu, ambruk brek entek. Ganjaran apa niku sing loro? Umbah-umbah suwal. Diomong kan? Ambruk 20 tahun gredeg. Nyetrika
ambruk gredeg. Sing gak disebut foto. Nyapu-nyapu gak disebut. Nyapu latar, nyapu embong gak disebut. Mijeti gak disebut. Foto niku 20 tahun. Ale kepingin oleh pahala. Napa masak? Ya masak maneh, meneh masak maneh, gak diomong oleh siji maneh. Jadi baleni maneh. Ada 3 ini. 3 itu apa saja ini? Penghapus pahala sedekah. Pertama, menyebut-nyebut pemberian sedekah. Namanya mani, al-manni. Maksudnya adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah di hadapan orang yang diberi sedekah. Untuk menunjukkan kelebihan dirinya dibanding orang yang diberi sedekah tersebut. Nyebut Pak Bu. Duwe ponakan di sekolah tuntas sampai mahasiswa sampai S1. Barang dadi wong temen dibutuhno orang, dibutuhno kerjaan. Ternyata wis oleh bayaran pisan nggo gedang sak cengke. Nanggo sing nyekolano niku gak tahu blas. Nggo kacang hijau setengah kilo ae kae. Apa kalau yo gak tahu blas. Lalu di mani Pak Bu, disebut-sebut. Kon gak eling bapakmu biyen gak tahu gak iso nyekolano. Aku sing nyekolano kamu. Kon gak tak sekolano, gak iso dadi mahasiswa, gak iso S1 model ini kan. Kon gak duwe pekerjaan. Kalau umpama aku gak nyekolano, habis Pak Bu. Habis pahalanya. Selama nyekolano itu sampai arekku S1. Jangan S1 tetap dapat gelar S1, tapi pahala orang tersebut hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, nih memberikan sedekah si B misalkan, dia selalu menyebut-nyebut sedekah pemberiannya tersebut di hadapan si B. Ini adalah termasuk perbuatan tercela juga. Seperti tadi, perbuatan ini mencakup seluruh bentuk sedekah. Sedekah apa saja, Pak? Baik itu sedekah pada teman, pada tetangga, pada kerabat maupun istri dan anak-anaknya. Tapi lek gremeng dhewe gak apa-apa. Gremeng dhewe ngertos. Arek-arek iku ponan-ponakan tak sekolahno kabeh, saiki dadi wong yo. Gak eling aku, yo apa arek-arek. Tapi gak ngomong nang wong, yo gak ngomong nang sing di sekolahno. Gak apa-apa lek ngoten. Karena gremeng, wonge gak krungu, gak tersakiti kok. Gak ada masalah. Rasulullah pernah bersabda begini, ada 3 golongan yang tidak akan Allah ngajak bicara pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Dan tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Dan tidak akan disucikan oleh Allah di hari kiamat. Serta baginya mendapat adab yang pedih. Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali ngeten iki. Abu Dzar ketika mendengarkan itu, Abu Dzar tanya pada Rasul, "Ya Rasul, siapa mereka ya Rasul? Gak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan di hari kiamat. Siapa ya Rasul itu?" Rasulullah bersabda, pertama, nih, khobu wa khusiru. Qala al-musbilu. Ini yang pertama. Al-musbil, lelaki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Napa? Pakaiannya nyeret kok, Bu. Di atas mata kaki itu karena kesombongan. Karena dulu, Pak Bu, orang itu kalau kaya, duit akeh, oke, terus wong iku kelompok kerajaan, iku lek nggih pakaian mboten sederhana, ngelewer-ngelewer ngoten, sama nyeret-nyeret ngoten. Itu menunjukkan kesombongan, menunjukkan kekayaan. Maka itu orang yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Yang kedua, Rasulullah menyatakan wal mannanu, yaitu al-mannan, orang yang suka menyebut-nyebut sedekah pemberian.
Kayak ini kau nggak diajak bicara, nggak disucikan oleh Allah. Artinya di akhirat gak dapat gerasi, gak dapat amnesti, gak dapat rehabilitasi dari Allah. Tetap mendapatkan siksa yang sangat berat. Terus yang ketiga, wal munafiku sil'atahu bil khalfil kadhib. Yang nomor tiga adalah bersumpah dengan sumpah palsu. Sumpah nggak bener, sumpah palsu. Contohnya ya, dodol sepeda, gurung dinyang wong. Nah, sepedanya di dakoni wong, pinten niku Pak sepedanya? Iki sampean tuku 5 juta misalkan. Wah, pelarangan Pak niku tahun sampean 5 juta. Pun 3 juta mon. Wallahi lho Dek, mang dinyang wong 4,5 juta lho, gak tak kekno. Padahal gak ono wong menyanguni, wallahi wong iku bakal tidak disucikan oleh Allah di hari akhirat. Gak disopo mbak Allah, yo gak dilihat. Menurut hadis niki. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang kedua, menyakiti orang yang diberi sedekah, namanya ada. Al-ada. Secara bahasa maknanya adalah setiap perbuatan yang merugikan atau menyakiti orang lain, baik dalam hal agamanya, kehormatannya, badannya maupun hartanya. Ada di sini. Ada itu perlakuan yang merugikan, perlakuan yang menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu mungkin agamanya, mungkin kehormatannya. Awakmu tak misalkan tak sekolah atau gadang-gadang dadi wong sing apik. Ternyata awakmu gak melok agamae mbahmu. Kon melok wong. Ngoten niku jenenge mana atau undat-undat tentang agama atau tentang kehormatan. Sama Bu, kehormatan. Kok umpamamu gak melok aku nak. Gak iso awakmu terhormat model ngene. Karena yang dipandang itu Pak Demo, dipandang masyarakat itu. Makanya awakmu koyo anakku terhormat, kon malah bapakmu ngire kon. Nah, itu hilang pahalanya. Hati-hati nih, mulut ini yang kerjaan mulut. Ada yang menghapus pahala sedekah, yaitu sikap sombong terhadap orang yang diberi sedekah dan menyakitinya dengan kalimat yang menyakitinya. Kalimat berarti dengan mulut tuh. Lek diangan-angan mboten. Atau dengan suatu yang mencela kehormatannya dan merendahkan kemuliaan dan kedudukan orang tersebut. Nih. Kemudian yang ketiga, ada tiga kan? Mana, riya niki. Terus yang satu adalah undat-undat. Perbuatan riya, yakni perbuatan seorang hamba menampakkan amalnya kepada manusia karena ingin mendapat pujian. Jika seorang riya dalam amalan sedekahnya, maka akan menghapus pahala sedekahnya. Riya tadi diperlihatkan, ada urusan dengan mata. Bahkan perbuatan riya itu tidak hanya dalam masalah sedekah saja. Riya itu dapat terjadi pada setiap amal dan menghapus amal-amal tersebut. Itu dalam kitab Nidaatul Rahman lil ahlil iman, halaman 21 sampai 22. Nah, Bapak Ibu sekalian, tiga perkara ini hati-hati. Makanya Ibnu Katsir memberikan penjelasan dalam surat 2 tadi di ayat 264, latu betilu sodakatikum bilmani wal ada ini, bahwa pahala sedekah itu dapat hilang disebabkan menyebut-nyebut sedekah dan juga tindakan menyakiti orang diberi sedekah. Dosa menyebut-nyebut dan menyakiti itu menyebabkan hilangnya pahala. Dosa karena menyakiti itu dosa, undat-undat itu dosa. Itu menurut Ibnu Katsir.
Kayak niki wau, kalladzi yunfiqu ria'an nas. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak. Maksudnya janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut sedekah dan menyakiti orang yang diberi sedekah, sebagaimana tidak bernilainya sedekah itu yang karena riak pada manusia. Gak oleh Pak Bu. Contoh malahnya, anak ujian, bapaknya tak poso sak minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu poso, anaknya ben lulus, itu yang nggak oleh. Itu satu, namanya riak kepada anak. Nanti mesti tanya, ya Allah, saya dulu puasa 1 minggu, 1 pekan. Setiap anak saya ujian, saya puasa 1 pekan. Mana pahalanya ya Allah? Dalam hadis lain sebutkan ngeten, jaluk onang anakmu no. Sebab Pak poso itu karena kepingin dilem oleh anakmu, kepingin anakmu berhasil. Jaluk onang anakmu. Habis aku. Gak oleh ngono. Poso itu ya silakan poso Senin, silakan poso Kamis, hanya karena Allah, bukan karena ngeten. Awakku cek sehat, gak oleh. Hanya karena Allah. Nanti di tengah-tengah puasa berdoa. Minta kepada Allah anaknya, minta kepada Allah bojone, minta kepada Allah hartanya, minta kepada Allah kesehatannya. Ngoten. Tapi jalan mulanya orang tersebut puasa itu hanya karena Allah, bukan karena riak tadi. Dan ini yang bagian kedua. Pertanyaan yang ketiga sekarang. Adakah penghapus sedekah selain riak? Ono enggak kira-kira penghapus sedekah selain riak? Nah, Bapak Ibu sekalian, pahala penghalang selain riak, yakni bisa menghalangi pahala sedekah, adalah maksiat. Ini pertama. Bukan cuma sedekah yang terhalang oleh maksiat, tapi semua amal soleh itu terhalang karena adanya maksiat. Jadi sedekah hilang, amal solehnya hilang. Amal soleh itu sholat tahajud, sholat jamaah, yang lain Pak Bu. Amalan soleh, ngaji nih karena maksiat hilang. Itu selain riak. Kita sudah sedekah, tapi mata kita tidak dijaga, mulut masih menggunjing, bahkan sama orang tua masih ngelawan, hilang pahalanya, hilang. Eman Pak Bu. Padahal orangnya ahli sedekah. Larangan membatalkan amal di surat 47 ayat 33. Allah menyatakan ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Niki wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, Nggih. taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Nah ini, jangan dibatalkan pahalamu kalau kamu sudah melakukan. Menunjukkan amal bisa batal karena tertentu, yaitu termasuk maksiat tadi. Nomor 2 nih, syirik. Surat 39 ayat 65. Lain asrokta layahbatonna amaluka. Terusane iki ngeten. Wala takunanna minal khosirin. Monggo. Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya lenyaplah seluruh amalmu. Yo, lenyap Pak Bu. Lenyap itu apa? Hilang. Hapus. Kalau orang itu berbuat syirik, mati berbuat syirik. Kalau berbuat syirik terus tobat, gak syirik, terus mati iman, enggak, pancet. Tapi kalau syirik, mati syirik, habis pahalanya.
pernah nyumbang semen 1000 sak misalkan kepada yayasan pendidikan, pahala besar itu. Pernah nyumbang pembangunan masjid, tapi wongnya sirik, mati dalam keadaan sirik. Padahal ada hadis yang menyatakan begini, mambana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, banallah darul fi akhirah, atau banallah baitan fil akhirah, orang tersebut akan dibangunkan surga, rumah di surga. Di surga lho di oma nang donya nyicil 20 tahun gak mari-mari loh. Nek surga itu gak ada nyicil, langsung digekno omah, selek, isinya lek. Sudah masuk surganya saya sudah luar biasa. Digekno omah bisa. Iku wong sing ahli bangun masjid, nyumbang masjid dan seterusnya, dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Tapi wonge sirik mati nih, hapus, tidak ada. Makanya ayat ini guru ini ngeten, wala takunanna minal khosirin, dan sungguh kamu tergolong orang-orang yang rugi hidupmu. Inilah contoh pembatal total, batal amal total. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada hadis menyebutkan ini. Rasulullah pernah berduduk-duduk di masjid ini. Terus takon sahabat, kan biasa oleh takon unggul-unggul. Takon ini dan atadruna mal muflis. Sahabatku, tahu kamu enggak orang yang bangkrut itu, orang yang rugi akhirat? Qalu, sahabat jawab ngeten, al musrifu fina malatirama lahu wala mata'a. Ya Allah, ya Rasul, orang yang bangkrut itu di akhirat itu ya Rasul ya, orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya perhiasan, rumahnya hancur, itu bangkrut ya Rasul. Olah Rasulullah dawuh, innal muflisa, sesungguhnya orang muflis itu min umati, nanti dari golongan umat saya. Rasulullah tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, tidak. Dengan aturan di dewi nakono. Nah ini aturannya umatnya Nabi Muhammad lah, termasuk kita. Besok orang yang namanya bangkrut itu dari umat saya. Itu di akhirat membawa 3 amal. Yakti yaumal kiamati, datang di akhirat itu bisolatin, membawa amal sholat, wasiamin, membawa amal poso, wazakatin, membawa amal zakat. Pak Bu, sholat saja, saya tunjukkan satu saja. Duduk sholat wajib ya, sholat sunnah saja. Ada hadis riwayat Bukhari itu menyebutkan gini, rok'atainil qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar, sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat apa nih? Apa? Qobliyah subuh. Rasulullah menyatakan, khairum, lebih baik minat dunia wa ma fiha, daripada dunia ini dan isinya. Ono wong duwe dunia dan isinya. Polisi negara saja jenenge Amerika, Pak. Trump. Iku musuh Iran yo klepek-klepek kan, Pak. Entek hartanya. Gak menguasai dunia, walaupun dia menguasai keadaan dunia. Nah sekarang nyatanya tidak bisa, sudah dilemahkan. Iku gak duwe dunia koyo ngono, Pak. Saya ini bagaimana kalau orang itu mempunyai dunia ini, saisine dunia, saisine laut, saisine udara. Udara itu ya kekayaan, Pak Bu. Ini kira disedot ini, seret dilebokno tabung, duit pisan. Jenenge apa? Oksigen. Oksigen cilik piro pisan? 300
100.000 Pak Bu. Cilik lho. 100.000. Burung oksigen sing gede-gede niku. Lalu udara itu sedot kabeh ngene. Duwek niku, iku sing udara. Sing dilebokno nang ngene tabung. Digawe wong lara sesek dan seterusnya ini. 2 rakaat itu masih lebih baik daripada dunia dan isinya. Sunnah itu. Bagaimana sholat wajibnya? Iki digawa Pak Bu. Poso ya digawa, zakat ya digawa. Tapi belakang di sini 1 qad satamahada. Ada orang yang pernah disakiti hatinya waktu di dunia. Waqadabahada. Ada orang yang pernah dituduh zina. Yang ketiga, wa akala malahada. Ada orang yang hartanya pernah dimakan. Wa safaka damahada. Yang nomor 4, ada orang yang pernah dibunuh waktu di dunia. Ada nggak orang bunuh orang? Ada. Ada nggak? Banyak. Ada. Terus yang kelima, wa darabahada. Ada orang yang pernah dipukul. Semuanya ini Bapak Bu, ada jumlahnya 5 ini. Minta pengadilan pada Allah. Karena waktu hidup di dunia disakiti. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyatakan ini. Fayuq tohada min hasanati. Pahala sholat dikekno. Wong siji loro telu papat lima. Pahala zakat dikekno. Wong siji loro telu papat lima. Pahala poso dikekno. Lalu Rasulullah menyatakan ini, fa'in faniyat hasanatuhu, maka setelah habis kebaikannya, baikan sholat, baikan zakat, baikan puasa, qabla ayyubdama alaihi, sebelum menuntaskan yang lain, karena yang disakiti banyak. Biasanya kalau orang menyakiti orang yang sebanyak itu biasa di menteri ngono ku Bang. Nyakiti rakyat akeh. Oh, jadi pejabat tinggi ngono nyakiti rakyat akeh. Lu njaluk sepuro kuduan. Menune pahala salat dikekno, pahala zakat dikekno, pahala puasa dikekno. Tek. Padahal cek akeh sing gurung diusut hartanya yang dikalahkan di hakim itu, Bang. Qabla ayyub dongan ukhida min khotoyahum. Lah, akhirnya dosanya mereka yang punya dosa itu ditransfer, Bang. Delay. Dikekno nang wong sing duwe amalan salat, dikekno sing amalan zakat dan poso tadi. Transferono. Wis entek sing apik dikei dosane wong-wong iku. Sumaturi kafinar. Kemudian mereka dilempar ke neraka. Habis Pak Bu, udah pahalanya habis. Nah, ini bukan sebab riya. Oke. Ini bukan sebab riya, tetapi pahalanya habis karena menyakiti orang, karena menuduh orang berzina, karena pernah makan harta orang, karena mereka pernah membunuh orang, karena mereka pernah memukul orang. Habis Pak Bu. Ini selain riya. Amal perbuatannya habis, tidak ada satupun. Yaitu dari Rasulullah, yaitu umat saya yang bangkrut. Betul. Makanya disebutkan dalam surat 25 ayat 23. Allah menyatakan gini, wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Okay. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi amali sholat, amali zakat, amali poso, amali jamaah ini, amali ngaji. Ku dadekno kali Allah koyok debu bertebaran, sebul pulmu mabur, buyar. Buyar ini karena kafir. Jadi bukan riya, tapi karena kufur kepada Allah hilang pahalanya. Karena menyakiti orang hilang pahalanya, karena menuduh orang, karena memakan harta orang dan yang lain hilang. Itu selain riya. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah bersabda, sungguh aku akan mengenalkan beberapa kaum
dari umatku pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihama yang putih. Gunung Tihama itu nongone Medina, Bang. Besar. Lalu Allah menjadikan debu berterbangan. Ya ja'aluha lahu haba'an mansura. Rasulullah menjelaskan, amale sak gunung Tihama habis jadi debu berterbangan, gak kena ditimbang, gak kena dihitung. Sahabat pertama, ya Rasul, amal sak gunung kan besar ya Rasul. Ya Rasul, jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasul. Kok hilang itu seperti apa cirinya? Rasulullah bersabda, mereka adalah saudara kalian dari kulit kalian, bodoh kan? Dan mereka beribadah malam sebagaimana kalian beribadah, ya sholat tahajud bareng. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika sendirian dengan larangan Allah, mereka melanggar, tidak ikhlas atau riya. Lek bareng ibadahnya teman, tapi lek sendirian dia berbuat maksiat. Masih gede nih amale sak gunung Tihama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lalu dosa itu juga menghalangi amal. Dalam hadis riwayat Ahmad, tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Kebaikan itu menambah umur. Dan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Doa itu bisa menolak takdir. Takdir jangan ini tadi ini karena doa, Pak. Dan sesungguhnya seorang hamba benar terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Jadi kalau orang itu berdosa, rezekinya juga mampet, podoh. Hilang. Nah ini sama dengan hilang pahalanya. Lalu Bapak sekalian, contoh ya, contoh konkret. Ini contoh salah, nomor 1. Rajin sholat, tapi suka menghina orang, pahalanya habis. Ini contoh. Rajin sholatnya, tapi suka menghina orang, selesai sudah. Gak tobat. Contoh kedua, ini contoh salah nih. Sedekah, rajin sedekah, tapi pamer enak kancane. Amblas wis. Pahalanya hilang. Nah, contoh ketiga, ini contoh aja lek ian. Baik di depan orang, tapi maksiat saat sendirian. Amal menjadi debu. Lek ijan wis maksiat, tapi lek ambek wong api. Ada orang seperti itu. Ada. Muga-muga awake dhewe niki termasuk wong sing dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Lah iki contoh sing apik, Bu. Contoh yang baik itu amal, berbuat yang baik tapi ikhlas. Wis gak riya, gak sum'ah. Ya. Menjaga dari dosa. Berarti mulutnya dijaga, menggunjing dijaga, tidak menggunjing. Mencari kesalahan orang juga dijaga, tidak mencari kesalahan orang. Taubat jika tergelincir. Kalau ya Allah dosa saya, terus sekarang bertobat pada Allah segera. Maka tobat itu diterima oleh Allah sebagaimana di surat 4 ayat 17. Ini contoh yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya begini. Bahaya syirik, bahaya terbesar itu adalah syirik, riya, dan kedzaliman. Menjaga pahala lebih sulit daripada mengumpulkan pahala. Kode mbak ini, golek duit niku abot apa enteng? Golek duit nih loh. Berat apa enak? Apa berat apa enteng? Berat. Berat Pak Bu golek duit niku. Banting tulang mulai esuk sampai bengi ya. Nuwun sewu. Lek duit ngumpul, menjaga duit gak entek-entek iku sing angel. Betul sa? Nggih. Biasanya oleh duit itu berol entek, tapi menjaga iso dadi saulan, iso lebih ulan tanggal muda lagi itu lebih sulit daripada mencari uang tadi. Ngerti ya? Jadi menjaga kebaikan itu lebih baik daripada memulai berbuat baik. Oh, ada pertanyaan enggak? Oh, barangkali ada yang belum jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini
menjadi amalan bagi kita. Allah memberikan tambahan ilmu sehingga kita semakin sempurna dalam beribadah kepada Allah, dan pada akhirnya dijadikan oleh Allah jadi orang yang husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.